selamat malam. Perkenalkan, saya Septianita. Di sini saya akan mengulang lagi materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya, di mana kita akan membuat website dari SAMPP. Di sini kita jelaskan dari awal lagi ya, di mana yang di sini itu kita akan memakai kode Igniter, dan untuk temanya ini kita akan pakai Bootstrap. Nah, sebelum mulai itu kita harus sudah punya terlebih dahulu untuk untuk template-nya dari kode Igniter. Kita bisa download terlebih dahulu, lalu kita pindahkan untuk foldernya itu di htdocs. Ini kita bisa lihat dari divisi, lalu SAMPP htdocs. Nah, dia ada di sini ya, ada di sini. Nah, ini kita rename terlebih dahulu. Misalnya kita akan membuat toko kue. Nah, dia udah di rename toko kue. Lalu kita lanjut. Nah, untuk memanggilnya bisa langsung dari sini, toko kue. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk awalnya ya. Jika sudah muncul seperti ini, berarti kita udah berhasil memanggil toko kue yang ada di kode Igniter, karena untuk menu utamanya dari kode Igniter itu dia akan muncul seperti itu. Nah, lalu kita lanjut untuk pasang template-nya. Untuk template-nya sendiri kita itu harus sudah memiliki untuk Bootstrap-nya. Nah, dari data yang diambil ini cukup 4 ini saja. Kita copy di folder yang tadi kita pindahkan di toko kue ya. Nah, untuk toko kue di sini, lalu kita buat untuk folder di sini aset. Untuk folder aset, nah untuk asetnya kita copy terlebih dahulu sampai beres. Nanti yang di copy dari Bootstrap tadi itu kita copy ke sini, lalu kita lanjut ke materi 9 ya. Nah, di sini jika sudah beres nanti itu kita akan pindahkan untuk foldernya ini ke Sublime ya, agar lebih enak kita editnya. Nah, sudah terpindah semuanya. Lalu toko kue ini kita pindahkan ke Sublime. Cara memindahkannya cukup di drag saja ya. Nah, dia sudah pindah ke sini untuk toko kue. Nah, yang pertama itu jangan lupa untuk dirubah di config. Nah, untuk base URL-nya ini kita akan taruh untuk link toko kuenya, tinggal di copy lalu dipindahkan di sini. Jangan lupa di save. Lalu untuk auto load-nya sendiri ini mungkin ditambahkannya nanti saja. Kita lanjut ke roots-nya dulu. Nah, untuk welcome sendiri nanti kita akan rubah menjadi dashboard. Jangan lupa juga untuk di save ya, dashboard. Lanjut ke controller. Nah, untuk di controllernya ini yang pertama itu cukup mudah ya, cuman seperti ini. Kita bisa copy dari pertemuan 9, di copy lalu di pastekan di controller. Di sini kita cukup new file lalu paste. Ininya jangan lupa diganti untuk ganti menjadi index agar terpanggil ya. Nah, kita cuma menamakannya untuk di sini dashboard.php ya. Nah, karena di sini kita belum membagi-bagi untuk template dari Bootstrap-nya tersebut. Nah, nanti untuk template-nya itu nanti kita akan bagi menjadi 5 bagian ya. Untuk template-nya itu di sini ada di index. Nah, index ini kita bisa open file
Nah, di sini di open with ya, open with Sublime Text. Nah, dia nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini kita akan bagi-bagi karena di materi sebelumnya itu sudah dibagi-bagi, jadi kita langsung ambil dari materi 9 saja agar lebih cepat. Nah, langsung ya, di sini kita akan coba buat headernya terlebih dahulu. Nah, untuk headernya, nah ini sudah dibagi-bagi ya. Pokoknya untuk header itu pasti dari awal sampai menu header. Kita paste terlebih dahulu di sini sampai ini. Nah, untuk yang tadi kita ubah di view, kita akan buat folder baru namanya folder admin. Save, nanti kita lihat ya sudah ada. Kita new file, sini kita paste. Nah, tadi karena baru setengah ya di pastenya, untuk head itu pasti sampai tutup header. Oke, kita copy di sini. Kita save. Untuk save-nya di sini dinamakan head.php. Save. Nah, sampai dia seperti ini ya. Ininya kita coba ganti untuk toko kue, karena tadi kita itu masukkan vendor juga kita masukkan folder aset semua, jadi untuk asetnya ini juga ditambahkan di sini ya, jangan lupa. Lalu ini tuh dia masuk ke folder vendor. Kita tambahkan kopas saja ya. Nah, sampai seperti ini. Hanya CSS saja yang tidak masuk untuk folder vendor ya. Untuk 3 ini tuh masuk. Lalu kita lanjut untuk penamaannya nanti akan disesuaikan dengan dashboard ya. Jika nanti dia namanya head, bar, sidebar, konten itu harus sesuai. Nah, karena kita tadi sudah menamakan untuk head, ini sudah sesuai ya. Lalu kita lanjut untuk pembagiannya. Oke. Nah, di sini navbarnya kita coba copy sampai, nah di copy sampai tutup nav ya. Kita bikin folder baru lagi, new file, di save nav bar.php. Nah, ininya juga bisa diganti lagi. Tadi kita buat untuk toko kue. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut ke sidebar ya. Oke. Nah, sidebar langsung di copy dari sini. Oke. Sidebar sampai di UL ini. Lalu kita lanjut di konten. Untuk konten agak banyak ya, karena ini kita ngambil langsung dari indeksnya. Nah, untuk line-line-nya juga sudah ada di sini ya, line 129 sampai line 79. Lalu untuk sidebarnya tadi dari 88 sampai 124. Lalu untuk di sini juga sebelumnya bisa disesuaikan saja ya dengan yang ada di
index.html. Karena di sini kita sudah mengambil dari materinya, jadi kita bisa langsung saja pakai. Nah, untuk indeksnya kita coba copy langsung. Nah, sampai ini ya. Kita buat baru, new file dengan judul content.php. Lalu yang terakhir ada footer. Nah, footer juga penting ya, karena untuk footer itu biasanya pemanggilan template juga seperti JavaScript ataupun yang lainnya. Nah, kita buat baru. Oke. Footer PHP. Nah, di sini kan tadi untuk aset itu untuk asetnya ini dari materi itu dia dirubah, vendor itu diganti dia di aset ya, karena kita nggak diganti, kita langsung masukin satu folder aset. Jadi untuk di sini kita tambahkan untuk folder vendor.php. Nah, kita copy aja, taruh di bawahnya. Nah, ini kan langsung JS, kita langsung pakai aset aja, karena untuk itu kita tadi langsung masukin ke aset ya semuanya ya. Nah, jika untuk folder di indeksnya belum sesuai, nanti bisa disesuaikan saja, langsung dipanggil echo memakai echo base URL, karena untuk di indeks tadi itu belum menggunakan echo base URL ya. Kita bisa lihat di folder mana ya tadi. Nah, folder di sini. Kita bisa lihat saja untuk headernya sendiri dia langsung seperti ini. Nah, ini untuk setelan awal dari bootstrapnya. Nah, di sini dia hanya CSS SB admin. Nah, nanti kita di sini bisa ditambahkan PHP echo base URL lalu folder aset ya. Nah, ini kita sudah selesai. Kita coba untuk refresh ya, sudah berhasil atau belum. Oke. Nah, di sini untuk toko model ada error di toko model. Oke, karena di sini kita udah buat modelnya, tapi pada kenyataannya kita belum buat model. Kita buat terlebih dahulu untuk modelnya. Toko model.php. Nah, untuk di sini kita cek dulu di materi ini sudah ada atau belum modelnya sendiri. Nah, di sini untuk pembuatan modelnya belum ada, jadi kita bisa lihat dari pendeklarasian model yang sebelumnya ya. Nah, untuk pendeklarasian model itu bisa hanya sebatas seperti ini. Nah, jangan lupa untuk kurung tutup. Nah, toko modelnya sudah dideklarasikan. Kita coba untuk refresh. Nah, sudah terpanggil ya berarti ya di sini tuh. Hanya di sini ada pemanggilan toko buah segar selalu, ini masih belum kita edit. Kita cari untuk ngeditnya itu dia ada di navbar ya. Biasanya coba cek kita di navbar. Jika tidak ada di navbar, kita coba lihat di header. Oke, di header untuk toko buah sudah tidak ada. Lalu kita cek di sidebar, kita cek satu-satu saja. Harusnya sih sudah ya, tapi mungkin tadi belum tersave atau bagaimana. Nah, sudah ganti kan seperti ini toko kue ya. Untuk cara merubah
untuk backgroundnya juga bisa kita lihat di navbar. Di sini dia ada di BG Primary ini. Nah, kita bisa rubah ke sukses itu warna hijau ya. Jadi kita coba lihat lagi. Oke, kita coba. Nah, sudah berubah kan jadi hijau. Nah, untuk pemanggilan template-nya dicukupkan sekian ya. Nanti kita lanjut untuk video selanjutnya. Kita akan coba untuk menampilkan produk, tambah produk dan edit produk ya. Oke, saya cukupkan sekian. Jika memang ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.